Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rizal Diaristio. Dalam 10 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya. NIM saya 2020 103 703 11.440. Langsung kita masuk ke file C++-nya. Kita tutup dulu. Jadi kita mulai dari main. Di sini adalah yaitu ada menu. Itu saya pakai ini. Pilihannya adalah dia pakai switch. Jadi seperti apa yang ada di Google Drive. Saya ulangi lagi, saya pakai sistem baca tulisnya stereo pakai biasa, printf. Lalu ada sistem perjabangannya if else switch. Perulangannya pakai for, do while. Terus untuk fungsinya ada 1 fungsi main dan 7 fungsi void. Dia pakai variabel lokal dan universal. Lalu ada 5 dari 7 fungsinya itu menggunakan teknik prototipe. Jadi maksudnya kita pernah deklarasikan di atas. Waktu saya mepet ya, cuma 1 menit sudah. Sistem penyimpanan dalam program. Ini kita pakai operasi file. Dia itu menyimpan riwayat setiap langkah yang ada di permainan gitu. Udah. Kita awali dari main. Ini ada menu. Jika kita run di sini, itu akan ada loading screen. Kita bahas nanti aja kalau ada sisa waktu. Yang pertama adalah kita pakai switch ini ya. Kita pakai switch. Jika ada case 1, dia pakai ada versus komputer. Jadi di TikTok ini ya kita bisa bertanding dengan komputer. Ada 2 komputer dan ada 1 bertanding dengan manusia. Jadi yang pertama adalah komputer level 0. Apa yang dimaksud dengan komputer level 0 ini? Dia milihnya random. Jadi kalau misalnya kita main TikTok itu pasti ada kotak-kotak itu kan. Misalnya kita pilih 1. Nah, itu ada kotak. Nah, komputer ini dia milih random antara 0 sampai 8, dia milihnya random. Misalnya kita milih 1. Dia bakalan random. Dia ternyata sekarang milih 5. Random ini caranya gimana? Di sini kalau kita lihat di source code-nya, dia pakai fungsi ren. Habis itu kita modifikasi pakai matematika. Matematikanya adalah modulo dalam kurung 8 tambah 1 min 0 ditambah 0. Secara garis besar, ini hanya membatasi dari ada batas bawahnya 0, batas atasnya 8. Jadi random ini hanya akan mengambil dari 0 sampai 8 gitu. Kalau sudah, random ini akan dimasukkan ke pilihan ya. Jadi pilihan sama dengan random dalam kurung. Habis itu modulo dalam kurung 8 tambah 1 min 0 tambah 0. Habis itu dia dicek pakai if else di sini. Itu pilihan, jika misalnya pilihan 0, kalau misalnya itu tadi pilihannya berapa tuh? Misalnya dia komputernya random, pilihannya 5, berarti pilihan 5 kan. Berarti ini nggak terkualifikasi, dia else sampai 5. Sampai 5 dia bakalan juga dicek apakah kotak ini masih 5, apakah masih kosong gitu maksudnya. Kalau masih kosong dia bakalan taruh di situ. Misalnya dia nggak kosong, misalnya di sini masih ada, misalnya kita pasang di sini X gitu. Dia bakalan else terakhir go to error di mana? Error itu di sini. Dia bakalan pilih lagi random sampai dia dapat pilihan yang kosong gitu. Jadi sebenarnya misalnya kita pencet 2 di sini, kalau misalnya kita TikTok tuh harusnya ngeblok di sini. Tapi dia karena random, dia ambilnya di 8. Jadi banyak kemungkinannya gitu. Bisa aja dia pilihnya di 0, tapi dalam kemungkinan ini enggak. Jadi kita bisa pilih di 0 dan kita menang. Jadi kita menang. Skor kita nambah. Gimana caranya kita tahu kita bisa menang? Sebelum kita run di situ itu udah ada winning condition check. Winning condition check ini kita cek secara horizontal, vertikal, sama diagonal. Logikanya saya tulis di sini. Nah, secara horizontal ada 3 kemungkinan, vertikal ada 3 kemungkinan, secara diagonal ada 2 kemungkinan. Jadi ada 012 345 678 036 147 258 048 246. Seperti yang ada di sini. 012 345 678 034 147 258. Semua yang diagonal juga kayak gitu. Semua ini kita terapkan juga di ngecek menangnya komputer. Jadi kalau misalnya lingkaran-lingkaran komputer menang. Jika silang-silang boleh 1 menang. Itu udah. Oke, kurang 5 menit. Masukkan angka tadi sudah. Jadi caranya cuma kayak gitu. Dia pakai scan F, habis itu pilihan 0. Jika pilihannya itu ya cuma scan
if else gitu aja sampai dia mendapatkan. Nah, itu masih komputer yang level 0. Komputer yang level logic, jadi di main kita masuk ke programnya aja ya. Cara keluarnya pakai 99, tuh ada tulisannya 99 untuk keluar. Jadi kalau misalnya kita pilih case 2, misalnya 2, dia bakalan masuk ke komputer logic. Gimana caranya masuk ke komputer logic? Dengan cara ini, level I. Level I itu di mana? Di sini, di bawah. Oke, kita ke bawah. Kok dia tahu bisa di bawah? Soalnya kita udah pernah referensikan di atas. Void level I dalam kurung. Udah, level I. Kita masuk ke void di sini. Langsung sama kayak yang di atas. Ini winning conditionnya sama, masihan, player, score. Cuma ini com logic, udah basic gitu aja. Cuma logika komputernya beda. Kalau misalnya di sini itu dia mengkalkulasikan banyak cara, bukan kemenangan tapi pra kemenangan. Pra kemenangan itu ada yang ada di sini ya, yang saya tulis ini 01, 12, 02. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini kalau misalnya komputer milih 0 sama 1, berarti caranya biar dia, misalnya kita pilih 0 sama 1, berarti kan ada silang sama silang di 0 sama 1. Caranya biar kita menang itu tinggal taruh di 2. Gimana caranya dia ngeblok gitu loh. Nah, di sini ada 0, 1. Jika misalnya kotak 0 sama kotak 1 itu udah diisi sama X, berarti kan untuk X bisa menang, itu tinggal ngisi kotak 2. Nah, dia blok kotak 2 pakai selingkaran gitu. Udah, tinggal lingkaran gitu aja. Jadi itu logika cuma buat ngeblok aja ya. Misalnya kita demonstrasikan sekarang, misalnya kita 0. Dia bakalan pilih 4. Kenapa pilih 4? Di sini ada terisi 1. Jika misalnya kita udah isi 1, berarti masih ada 7 kotak lagi yang bisa diisi. Caranya kita menang, kemungkinan paling besar kita caranya untuk menang adalah untuk memilih 4. 4 soalnya di tengah, kita bisa banyak kemungkinan untuk menang gitu loh. Ada secara horizontal, ada vertikal, ada diagonal. Jadi ada banyak kayak cara kemungkinan untuk menang jadi di 4. Kalau kita nggak pilih 4, komputer bakalan pilih 4. Karena itu kemungkinan paling banyak. Misalnya kita pilih 4. Dia bakalan milih secara random. Makanya di sini saya tulis random decision ini untuk dia biar saya tahu itu dia milih random atau enggak. Jadi misalnya kita pilih 4, dia bakalan dia random. Dia randomnya di 8. Gitu. Misalnya kita mau menang di sini. Kita pakai logika yang di sini. Kita tes, kita uji. Misalnya kita 5. Ntar dia bakalan error, bentar. Dia bakalan ini ya, misalnya tadi kita 4, habis itu kita 5. Nggak bisa. Misalnya kita 6. Tuh, dia bakalan ngeblok di sini. Gak tahu ya tadi error kenapa, nggak tahu karena saya klik ya. 0, 1, 2 karena saya mau menang di sini ya, secara diagonal. Kita mau menang secara diagonal, akhirnya dia diblok. Tinggal 2 menit di sini. Nah, itu pakai logika yang ini. Tapi kalau misalnya itu karena kita udah terisi 3 ya. Misalnya kita isi lagi berarti kan udah terisi 3. 4. Udah terisi 4. Berarti selanjutnya jika kita isi berarti udah ada terisi 5. Terisi 5 atau terisi 7. Kita pakai logika kotak yang di bawah. Kita ambil logika. Komputer ngambil logika yang ada di atas. Oke. Logika, logic di sini ada. Seret, logic char kotak 9 ada di bawah. Oke, kita pernah referensikan ke bawah. Ini adalah 48 cara kemungkinan. Yang pertama, untuk ngeblok. Yang pertama untuk menang. Jadi gimana caranya biar komputer ini bisa menang gitu. Yang setengah yang terakhir itu gimana caranya untuk ngeblok gitu. Misalnya nggak ada, misalnya kita masih terisi 5, kita masih pakai ini. Bisa terisi 6, bisa terisi 7, kita masih pakai logika ini. Kurang 1 menit. Jadi semua logika ini saya tulis di sini. Caranya menang adalah jika ya pakai yang tadi, cuma kita modifikasi. Misalnya lingkaran ada di 0, 1, 2. Misalnya di sini lingkaran ada di mana nih? Misalnya di lingkaran ada di 2 sama 5. Berarti caranya lingkaran untuk menang adalah di 8. Di sini tinggal kita tulis aja 2, 5, 8 gitu. Cari di sini ada 258 atau 528. Kita nggak tahu ya. Ada nggak? Nanti di sini nyari yang 8.
Nih ya, ada 2, 5, 8 gitu. Kita bikin logikanya secara sedikit-sedikit. Udah 10 menit lebih 4 detik. Jadi kalau misalnya kita pilih di sini, kita pura-pura kalah aja ya. Misalnya kita pilih 1, dia bakalan menyelesaikan di 8. Tuh, menang. Komputer menang karena soalnya dia menang di sini ya secara vertikal. Gitu. Semua logikanya itu kita ulang dari sini. Jika terisi 5, kayak gitu dia langsung ambil logika dari situ. Kalau misalnya kita menang-menang ini misalnya, dia bakalan ngambil di 4. Kita ngambil di 3, dia ngeblok di 6. Tuh kan betul. Kita ngeblok di 2, dia bakalan di 1. Kita ngambil 7. Nah, kalau udah kayak gini, dia nggak ada bakalan menang. Dia ambil random. Jadi di sini ada random. Sini ada random. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama kayak yang di atas. Karena memang di sini udah nggak ada cara menang lagi. Gitu loh. Jadi tinggal ada kemungkinan di sini sama di sini gitu. Ya udah tinggal pilihannya 1/2 gitu. Udah dia ternyata pilih 8. Ya udah kita pilih 5. Seri akhirnya. Nggak ada yang menang gitu. Kalau nggak ada yang menang, logikanya di sini di atas. Nih, seri. Else if berarti kotak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu udah nggak ada lagi kotak yang bisa diisi, berarti seri. Berarti nggak ada skor yang ditambah. Ini cara nambahnya pakai P1++ sama P2++, habis itu kita tampilkan di sini gitu biasa aja ya. Kalau misalnya di sini nggak ada P1++ maupun P2++, jadi nggak ada skor yang ditambah. Udah lewat 1,5 menit. Untuk operasi file, setiap kali kita mainkan itu akan ada rekam jejak di sini. Tuh, dia lengkap dengan tanggalnya juga, ada langkah dengan tanggalnya. Tuh di sini kita samakan ya. Tuh Tuesday Februari 29 24 29 2021. Kita samakan dengan yang ada di sini. Ya x lingkaran 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 sama. Ini dia operasi file, tujuannya untuk mencegah kecurangan. Kalau misalnya ada kecurangan, habis itu kita masih ada buktinya di sini. Jadi per langkah ada buktinya gitu. Nah, kita lihat di sini lagi. Jadi ada langkah sebelumnya di sini. Langkah sebelumnya kayak gimana? Oh, ini 5 masih kosong. Oh, ini 8 masih kosong. Jadi 8 ini adalah yang diambil sama komputernya gitu. Udah lewat 2 menit. Dikit lagi, Pak. Caranya biar bisa masuk ke operasi file adalah dengan fprintf. Dia biar ada waktunya, kita pakai operasi waktu yang tadi di atas. Include time.h. Di situ kita masukkan fungsi time_t ke waktu. Ini operasi file ya, kita bikin pointer di atas. Nanti kita pakai di bawah. Kenapa kita bikinnya pointer sama time_t ini di atas? Biar dia bisa dipakai secara universal sama semua fungsi gitu. Kita taruh di sini time dalam kurung dan waktu, jadi bisa ngambil time-nya di situ, masukkan ke waktu gitu. Jadi nanti kita bisa langsung printf di sini. Fprintf waktu %2 persen s kita ngambil dari mana? C time dan waktu. Waktu kita ambil dari mana? Dari time. Time kita ambil dari atas time_t waktu gitu. Udah selesai. Akhirnya kita fprintf di dalam sini. Ini saya dapat dari ini ya, Stack Overflow. Habis itu saya pelajari lagi, akhirnya kita modifikasi variabel-variabelnya, habis itu kita modifikasi lagi untuk ngefeed di aplikasi saya gitu. Jadi yang pertama papan kita printf di yang di atas itu tadi. Misalnya kita lagi bermain, dia bakalan printf papan kayak gini. Udah, setiap kali itu printf papan juga ngerekam jejak juga di operasi file rekam jejak 3t.txt. itu udah selesai. Kalau misalnya mau lihat kode yang ada di ini, misalnya kita mau lihat yang versus human, boleh juga. Jadi kita bermain dengan diri kita sendiri gitu, boleh. Misalnya 0 habis itu kita pilih 3, itu kita pilih 1, dia nggak ada keterlibatan logika komputer sama sekali. Misalnya kita mabar, di sini ada namanya fungsinya mabar, boleh juga. Itu ada kondisi menang sama kayak yang tadi, bedanya cuma di sini skornya player 1 sama player 2. Oke, udah lempar di 5 menit ya. Masukkan angka ini untuk yang player 1,
Player 2 dia bakalan sama kayak yang player 1, cuma kita modifikasi di sini player 2 gitu. Giliran 0 itu berarti waktunya ini ya, giliran 0 berarti waktunya player 1, giliran 1 itu berarti else untuk pilihan ke giliran player 2 gitu. Udah. Jadi sampai kondisinya seri atau salah satu menang, dia bakalan stop gitu. Misalnya kita player 2 masukkan angka 4. Harusnya dia masukkan angka 2 gitu. Ya udah kita menangin 2. Player 1 bakalan menang. Skornya bakalan nambah. Misalnya kita bikin player 2 menang juga bisa. 1 3 4 5 7. Player 2 menang. Oke. Player 2 juga nambah nilainya. Itu 99. Selesai. Exit. Dia bakalan keluar kayak gitu ya, logo kayak gitu. Saya bikin sendiri di atas. Habis itu kita modifikasi biar gimana caranya biar dia bisa di print F, karena garis miring kayak gini backslash itu nggak bisa di print F gitu kan. Makanya kita pakai backslash dia biar bisa di print F gitu. Udah selesai. Lebih 6 menit Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk deklarasi sudah jelas semuanya, include sudah saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apa ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.